warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurjana Aulia dari kelas 10 IPA 1. Kali ini saya akan membahas soal matematika peminatan nomor 2 dan nomor 12. Oke, pertama saya akan membahas soal nomor 2. Vektor posisi dari titik Z 2, min 1, 3 yang dinyatakan dalam vektor basis adalah A. 2i tambah 2j tambah 3k, B. 2i kurang 3j tambah 4k, C. 2i kurang j tambah 3k, D. 3i kurang 2j tambah k, E. 3i tambah 2j kurang k. Yang manakah jawabannya kira-kira? Oke, mari kita bahas. Vektor posisi dari titik Z adalah 2, min 1, 3. Maka kalau dinyatakan dalam vektor basis adalah 2i kurang j tambah 3k. Jadi jawaban yang benar adalah C. 2i kurang j tambah 3k. Berikutnya saya akan membahas nomor 12. Besar sudut antara vektor A sama dengan 3, 2, 4 dan vektor B sama dengan 2, 3, min 3 adalah A. 180 derajat, B. 90 derajat, C. 60 derajat, D. 30 derajat, E. 0 derajat. Mari kita bahas. Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan rumus cos theta sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Pertama, kita harus menentukan nilai vektor A kali vektor B. Vektor A kali vektor B sama dengan 3, vektor A itu 3, 2, 4 dikali dengan vektor B itu nilainya 2, 3, min 3. Sama dengan 3 kali 2, 6, 2 kali 3, 6, tambah 6, 4 kali min 3 itu min 12, berarti kurang 12. Maka 6 tambah 6, 12, 12 kurang 12, 0. Maka nilai vektor A kali vektor B adalah 0. Karena nilai vektor A kali vektor B sama dengan 0, maka kita tidak perlu mencari panjang vektor A kali panjang vektor B. Sehingga cos theta sama dengan 0 per panjang vektor A kali panjang vektor B. Sama dengan hasilnya tetap 0. Jadi cos theta sama dengan 0. Berarti theta sama dengan 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena cos 90 nilainya adalah 0. Jadi jawaban yang benar adalah B. Itulah tadi pembahasan soal dari saya, yaitu pembahasan soal matematika peminatan nomor 2 dan nomor 12. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selanjutnya saya akan membahas soal UAS matematika peminatan. Yang pertama yaitu dari nomor 5. Jadi soalnya adalah vektor-vektor P sama dengan 2i tambah aj tambah k dan Q 4i kurang 2j kurang 2k saling tegak lurus untuk A sama dengan. Jadi pertanyaannya adalah berapakah nilai A untuk P saling tegak lurus, P dan Q saling tegak lurus. Jadi pertama kita tulis kembali P-nya
2A1 dan Q-nya 4 min 2 min 2. Terus kita kali 2 kali 4 8. 2 min 2 A kali min 2 sama dengan min 2A. Min 2 kali 1 sama dengan min 2. Sama dengan 0. Karena P dan Q saling tegak lurus, maka pasti hasilnya harus 0. Jadi kita tulis sama dengan 0. Lalu kita 8 kurang, langsung saja 8 kurang 2 sama dengan 6, sama dengan 2A. Jadi 6/2 sama dengan A. A sama dengan 3. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 4. Soalnya adalah diketahui A adalah 1, 2, 3, B 3, 3, 1, dan C 7, 5, 3. Jika A, B, dan C segaris atau koliner, maka perbandingan AB banding BC adalah, cara penyelesaiannya yang adalah, kita tulis dulu AB, kan yang dicari AB banding BC, maka mencarinya adalah B kurang A, C kurang B. Kita tulis ulang komponennya di B apa saja. 3, 3, 1 dikurang A 1, 2, 3 banding C nya 7, 5, 3, B nya 3, 3, 1. Terus kita kurang 3 kurang 1 sama dengan 2, 3 kurang 2 1, 1 kurang 3 min 2 banding 7 kurang 3 4, 5 kurang 3 2, 3 kurang 1 2. Sini kemudian cara mencari perbandingannya adalah 2 sama dengan berapa kali 4. Kita asumsikan sebagai K. 2 sama dengan K kali 4. Jadi 2/4 sama dengan K. K nya sama dengan 1/2. Jadi perbandingan AB, jadi kita dapat perbandingan dari AB banding BC sama dengan 1/2. Sekian, terima kasih. Ini saya mengambil nomor 10. Diketahui U sama dengan 3I tambah 2J tambah K dan V sama dengan 2I tambah J, di mana W sama dengan 3U kurang 4V, maka besar W sama dengan... Oke, mari kita ke pembahasannya. Diketahui dari soal U tadi sama dengan 3I tambah 2J tambah K, V 2I tambah J, W sama dengan 3U kurang 4V. Karena yang ditanya W, jadi kita masukkan saja nilai-nilainya. 3U, nilai U yaitu 3I tambah 2J tambah K. Terus 4V. Kita masukkan nilai V, 2I tambah J. Maka hasilnya 3 kali 3 9, 3 kali 2 6, 3 kali K yaitu 3K. Dikurang 4 kali 2 8, 4 kali J 4J. Setelah itu kita kurangi berdasarkan variabelnya. Di sini saya langsung saja 9i kurang 8i sama dengan i,
Terus 6 kurangi 4J sama dengan 2J. 3K karena tidak mempunyai teman, jadi dia dikasih turun jadi 3K saja. Karena yang ditanya di soal tadi itu adalah besar W, maka perlu kita ingat lagi bagaimana cara mencari besar vektor. Dengan cara yaitu akarnya dipangkatkan 2. Setelah kita dapat vektor W tadi, kita masukkan saja mutlak W sama dengan akar 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. Ini dipangkatkan 2. Dipangkatkan 2 semua, maka hasilnya 1, 4, 9. 1 tambah 4, 5, 5 tambah 9, 14. Jadi besar vektor W itu adalah akar 14. Kita lanjut ke soal 2 dari matematika peminatan. Di sini saya mengambil nomor 12, besar sudut antara A, nilai A yaitu 3, 2, 4, dan B, 2, 3, min 3. Langsung saja ke penyelesaiannya. Diketahui vektor A yaitu 3, 2, 4, dan vektor B yaitu 2, 3, min 3. Perlu kita ingat bahwa cos theta sama dengan A, vektor A kali vektor B per besaran A kali besaran B. Jadi maka cos theta sama dengan 3 dikali 2 tambah 2 kali 3 terus 4 kali min 3 per, karena dia di sini rumusnya besaran jadi semua dipangkatkan 2. Maka didapat hasilnya 3 kali 2 6, 2 kali 3 6, 4 kali min 3 sama dengan min 12 per ini 9 tambah 4, 13, 13 tambah 16 sama dengan 29. Oke, setelah itu yang kedua kali 2, ini 4 tambah 9 tambah 9 tambah 9, 18 tambah 4, 22. Karena 6 tambah 6 itu sama dengan 12, 12 kurang 12 itu 0, jadi maka hasilnya itu tetap 0, yang dimana 0 adalah nilai cos dari 90 derajat. Maka jawabannya yaitu B, 90 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Fardan Distira dari kelas 10-1. Aku akan membahas soal ulangan akhir semester mata pelajaran matematika peminatan materi vektor untuk nomor 29 dan 30, sehingga dapat kita tulis perkalian skalar V dan U. V per, karena V terhadap U, di bawahnya sini kita tulis panjang vektor U kuadrat dikali vektor U karena terhadap vektor U. Oke. Dua dikali min 1 itu min 2. Min 3 dikali 2 itu min 6. 4 kali min 1 min 4 per panjang vektor U dikuadratkan min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat dikuadratkan. Akarnya bisa kita coret dikali vektor U yaitu min 1
min 1, sehingga min 2 dikurangi 6 itu min 8, min 8 dikurangi 4 itu min 12, min 12 per min 1 kuadrat 1 ditambah 2 kuadrat 4, 4 tambah 1 5, ditambah min 1 kuadrat itu 1, 5 tambah 1 itu 6, dikali vektor U, yaitu min 1, 2, min 1. Ini jadi min 12 dibagi 6 itu min 2 ya, dikali vektor U yaitu min 1, 2, min 1, sehingga vektor W akan sama dengan min 2 dikali min 1 itu 2, min 2 dikalikan 2 itu min 4, min 2 dikali min 1 itu 2. Oke, jadi untuk soal ini opsi yang benar yaitu D. Di sini saya membahas nomor ke-15. Diketahui segitiga ABC dengan A sama dengan 0 A dan dengan 0,0,0 B dalam kurung 2,2,0 dan C dalam kurung 0,2,2. Nah, proyeksi ortogonal vektor AB pada AC adalah, maka jawabannya atau penyelesaiannya, maka vektor AB sama dengan B kurang A. Jadi sebelum itu kita menentukan terlebih dahulu vektor AB dan AC. Maka cara menentukan vektornya yang pertama AB, vektor AB sama dengan vektor B kurang A, sama dengan vektor B ini kan terdiri dari 2, 0 dan dikurang A sama dengan 0,0, maka sama dengan 2, 0. Kemudian dan sudah kita temukan vektor dari AB yaitu 2, 0. Kemudian vektor AC sama dengan vektor C dikurang vektor A sama dengan komponen dari vektor C ini kan 0, 2 dikurang komponen dari vektor A itu 0, 0. Maka sama dengan 0 kurang 0, 2 kurang 0, 2 kurang 0 sama dengan 2. Maka hasilnya sama dengan 0, 2. Maka vektor AB itu 2, 0 dan vektor AC itu sama dengan 0, 2. Nah, kita misalkan proyeksi itu sama dengan P, maka vektor P sama dengan vektor AB kali vektor AC per panjang vektor AC dikali vektor AC. Maka sama dengan 220 dikali 002 per akar 0 kuadrat dikurang 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Maka 2 kali 0 ditambah 2 kali 2 ditambah 0,2 jadi 0 kuadrat ini sama dengan 0 ditambah 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 4. Terus dikali dengan AC, vektor AC. Vektor AC ini kan 0,002. Kemudian sama dengan 0,2 kali 0, 0. Ditambah 2 kali 2, 4. Ditambah 0 kali 2, 0. Diper 0 tambah 4 ditambah 4 sama dengan 8. Terus dikali 0,002.
sama dengan 4/8 dikali 0,02 sama dengan 1 disederhanakan. Jadi 4 ini dikali dengan 4 dan 8 ini dikali 4 juga. Jadi menghasilkan 1/2 kali 0,02. Kemudian hasilnya ini menjadi 0,001. Maka proyeksi ortogonal vektor AB pada AC jika ditulis pada komponen J K ini sama dengan J tambah K. Jadi menjadi vektor J tambah K. Jadi opsi jawaban yang benar adalah A. Baik, lanjut kedua, soal matematika peminatan. Di sini saya mengambil soal 30, yang soal nomor 30. Diketahui vektor A sama dengan 1x2, B sama dengan 2, 1 min 1, dan proyeksi vektor A pada vektor B adalah 2/6. Sudut antara vektor A dan vektor B adalah alfa, maka cos alfa sama dengan. Nah, sebelum itu kita mencari nilai x-nya, maka kita menggunakan rumus panjang proyeksi, di mana panjang vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B per panjang B. 2/6, karena kan tadi proyeksi vektor A pada B adalah 2/6. Jadi 2/6 sama dengan 1x2 dikali 2, 1 min 1 per akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. 2/6 sama dengan 2 tambah x kurang 2 per akar 4 tambah 1 ditambah min 1. Maka 2/6 sama dengan 2 tambah x kurang 2 diper akar 6. Maka akar kedua akar 6 ini dicoret, maka 2 sama dengan x. Kemudian kita mencari cos alfanya. Vektor A ditambah vektor B sama dengan panjang vektor vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos alfa. Vektor A dikali B sama dengan panjang vektor A dikali vektor B dikali panjang vektor B cos alfa. Nah, kemudian 1/122 dikali 2, 1 min 1 sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikali akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Nah, 1 kali 2, 2 ditambah 2 kali 1, 2, 2 kali min 1, min 2. Maka 2 tambah 2 min 2 dikurang 2. Jadi sama dengan akar 9 dikali akar 6 cos alfa. 2 tambah 2 kurang 2 sama halnya 2, karena 2 kurang 2 itu habis 0, maka 2 tambah 0 itu 2 sama dengan akar dari 9 sama dengan 3, maka 3 akar 6 cos alfa. Maka cos alfanya sama dengan 2/3 akar 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyoman Aidevana Ayesa Pratsna Devi dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 29. Soal yang pertama yaitu dari nomor 13. Diketahui panjang A sama dengan akar 2, panjang B sama dengan akar 9, dan panjang A ditambah B sama dengan akar 5. Maka besar sudut antara vektor A dan vektor B adalah, kita bisa mencari sudut antara vektor A dan vektor B menggunakan rumus tersebut, yaitu panjang vektor A ditambah vektor B kuadrat sama dengan panjang A kuadrat ditambah 2 A dikali B ditambah panjang B kuadrat. Itu bisa kita masukkan nilai-nilainya karena sudah diketahui nilai panjang A dan panjang B, yaitu panjang A tambah B kuadrat berarti akar 5 kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B ditambah
akar 9 kuadrat. Akar 5 kuadrat, akarnya hilang dan akan sisa 5. Ini menjadi 2 ditambah 2 A kali B ditambah 9. Maka 2A dikali B, 2 ditambah 9 yaitu 11. Kita pindah ruas menjadi 5 dikurang 11 sama dengan 2 kali A dikali B. 5 dikurang 11 hasilnya itu min 6 sama dengan 2 dikali A dikali B. Maka A dikali B sama dengan min 6 dibagi 2 yaitu minus 3. Ini baru A dikali B. Untuk mencari sudut antara vektor A dan vektor B, kita akan menggunakan rumus dari cos theta sama dengan A dikali B dibagi panjang A dan panjang B. A dikali B-nya sudah kita ketahui yaitu minus 3. Panjang A yaitu akar 2 dan akar 9. Maka ini akan menjadi minus 3 dibagi dengan akar 18. Akar 18 kita bisa sederhanakan menjadi 9 dikali 2. Kita tarik akar menjadi minus 3 per 3 akar 2. Minus 3 per 3 akar 2 bisa kita sederhanakan menjadi min 1 per akar 2. Ini kita rasionalkan dengan dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Maka ini akan menjadi minus akar 2 per 2 atau setara dengan minus 1 per 2 akar 2. Nah, cos yang setara dengan minus 1/2 akar 2 ini adalah cos 135. Berarti jawaban antara sudut antara vektor A dan vektor B adalah cos 135 derajat. Itu nomor 30, diketahui vektor A sama dengan 1, x, 2, vektor B 2, 1 dan min 1, dan proyeksi vektor A pada vektor B adalah 2 per akar 6. Sudut antara vektor A dan vektor B adalah alfa. Maka cos alfa adalah, yang pertama kita bisa mencari nilai x menggunakan rumus panjang C, yaitu proyeksi A pada B. Kita misalkan proyeksi vektor A pada B adalah C. Maka kita bisa masukkan nilai-nilainya, yaitu 2 per akar 6 sama dengan 1, x, 2 kalikan dengan vektor B yaitu 2,1 dan minus 1 bagi dengan panjang B yaitu 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat. Maka 2 per akar 6 sama dengan 1 dikali 2 adalah 2, x dikali 1 adalah x, dan 2 dikali minus 1 adalah minus 2. Maka kita dan panjang B-nya adalah 2 kuadrat yaitu 4 ditambah 1 kuadrat adalah 1 ditambah minus 1 kuadrat adalah 1. Maka panjang B adalah 6. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini, yaitu 2 per akar 6 sama dengan 2 ditambah minus 2 habis, maka sisa nilai mutlak x per akar 6. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa sederhanakan. Maka nilai mutlak x sama dengan 2. Maka x sama dengan plus minus 2. Mencari cos alfanya, kita bisa menggunakan rumus cos alfa sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang A dikali panjang B. Maka karena x-nya ada 2 nilai, kita coba dengan x sama dengan 2. Maka cos alfanya akan menjadi 1,2 dikali dengan 2,1 minus 1 dibagi dengan panjang A yaitu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat, dan panjang B adalah akar 6. Maka 1 dikali 2 adalah 2, 2 dikali 1 2, dan 2 dikali minus 1 sama dengan minus 2. Jika dijumlahkan maka hasilnya akan menjadi 2 per panjang vektor A yaitu 1 kuadrat adalah 1, 2 ditambah 2 kuadrat adalah 4, ditambah 2 kuadrat adalah 4. Maka hasilnya adalah akar 9. Akar 9 adalah 3, maka hasilnya adalah 3 akar 6. Jadi inilah cos alfanya yaitu 2 per 3 akar 6. Jika kita menggunakan x sama dengan minus 2, maka hasilnya akan tetap sama. Yaitu cos alfanya 2 per 3 akar 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Polondongan dari kelas 10 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 2 soal dari UAS Matematika Umum dan 2 soal dari UAS Matematika Peminatan. Langsung saja kita ke matematika peminatan. Pertama saya mengambil soal nomor 12. Besar sudut antara vektor A sama dengan 3, 2, 4 dan vektor B sama dengan 2, 3, minus 3 adalah
Pertama kita tulis dulu, diketahui di sini adalah vektor A 3, 2, 4, kemudian vektor B 2, 3, dan minus 3. Besar sudut antara vektor A dan vektor B berapa? Itu yang ditanyakan, itu yang akan kita cari. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai dari vektor A dikali dengan vektor B. Pertama-tama kita buat dulu dalam bentuk kolom. Kita tulis di sini 3, 2, dan 4 dikali dengan 2, 3, dan minus 3. Maka didapatkan 3 dikali dengan 2, 6. 2 dikali dengan 3, positif 6. 4 dikali negatif 3, negatif 12. Maka hasilnya sama dengan 0. Nah, oleh karena hasil dari perkalian vektor A dan vektor B sama dengan 0, maka kita tidak lagi perlu untuk mencari panjang vektor A dan panjang vektor B. Kita langsung saja masuk ke rumus cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Oke, kita masukkan angkanya 0 per panjang vektor A dikali panjang vektor B sama dengan 0. Cos 0 sama dengan 90 derajat. Maka besar sudut kedua vektor tersebut, vektor A dan vektor B adalah 90 derajat. Soal berikut yang saya ambil adalah soal nomor 20, di mana di soal kemarin option A negatif I ditambah J tambah 2K, maka 2A kurang 3B kurang 5C sama dengan berapa? Oke, langkah pertama yang kita lakukan ya seperti biasa, kita tulis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang diketahui di sini titik A sama dengan I dikurang 2J ditambah K, titik B sama dengan 2I dikurang 2J dikurang 3K, dan C sama dengan negatif I ditambah J ditambah 2K. Dan yang ditanyakan adalah berapakah nilai dari 2A dikurang 3B dikurang 5C. Agar lebih memudahkan kita untuk mencari, agar lebih mudah bagi kita untuk mencari jawaban dari soal ini, lebih baik lagi kita juga mengubahnya menjadi vektor kolom seperti ini. 2 dikali 1 min 2, 1. Dari mana satunya? Karena di sini I tertulis cuma 1. Kita langsung saja untuk mengalihkan semuanya. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. 2 dikali 1 sama dengan 2. Kita tulis dalam bentuk dalam kurung seperti ini. Dikurang 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 9. Dikurang 5 dikali negatif 1 sama dengan negatif 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. Kemudian kita langsung saja untuk mengurangkan semuanya. 2 dikurang 6 sama dengan negatif 4. Negatif 4 dikurang negatif 5 sama dengan positif 1. Negatif 4 dikurang negatif 6 sama dengan positif 2. Positif 2 dikurang 5 sama dengan negatif 3. 2 dikurang dengan negatif 9 sama dengan 11. 11 dikurang 10, 1. Maka hasil dari 2A dikurang 3B dikurang 5C adalah 1, negatif 3, dan 1. Sekian video pembahasan saya tentang 2 soal dari ujian semester akhir. Ujian akhir semester matematika peminatan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan kata maupun kesalahan jawaban mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Yustadi. Di sini saya akan menjelaskan 2 soal dari soal UAS Matematika Peminatan. Di sini saya akan mengambil nomor 11 dan nomor 15. Nomor 11 itu adalah diketahui segitiga PQR dengan P 014 Q 2 min 3 2 dan R min 1 0 2. Besar sudut PRQ adalah diketahui itu adalah P-nya itu adalah 0, 1, dan 4. Q-nya itu adalah 2, min 3, 2. Dan R-nya itu adalah min 1, 0, 2. Yang ditanya itu adalah besar sudut
sudut PRQ, yang dimana PRQ, pertama-tama kita akan mencari panjang vektor RP, yang dimana vektor P dikurang vektor R. Jadinya itu adalah 014 dikurang min 1, 02. Yang hasilnya itu adalah 112. Yang kedua itu kita harus mencari vektor RQ, yang dimana itu adalah vektor Q dikurang vektor R, dimana 2 min 3, 2 dikurang dengan min 1, 02. Hasilnya itu adalah 3 min 3, 0. Rumus mencari cos 0 adalah RP, panjang sudut RP dikali vektor RQ per skalar RP sama dengan 112 dikali 3 min 3, 0 per skalar RP skalar RQ sama dengan 3 ditambah min 3 tambah 0 sama dengan skalar RP dikali skalar RQ. Hasilnya itu adalah 0 per skalar RP dan skalar RQ. Ketika RP dan ketika vektor RP dan vektor dikali vektor RQ menghasilkan 0, itu akan menghasilkan sudut 90 derajat, yang dimana cos theta sama dengan 0. Theta berarti sama dengan 90 derajat. Ini adalah nomor 15. Diketahui segitiga ABC dengan A000, B220, dan C022. Proyeksi ortogonal vektor AB pada vektor AC adalah, yang pertama kita harus cari itu adalah vektor AB, yang dimana vektor AB itu berasal dari faktor B dikurang vektor A, yang menghasilkan 220. Yang kedua itulah kita akan mencari vektor AC, yang dimana vektor AC itu bisa dicari dengan C dikurang vektor A sama dengan 022. Dengan ketika kita sudah mencari dua vektor ini, kita bisa memisalkannya jadi vektor P sama dengan vektor AB dikali vektor AC per panjang vektor AC kuadrat. Kita lanjut ke nomor 21, pilihan ganda lagi. Soalnya itu panjang proyeksi vektor A sama dengan akar 3i tambah PJ tambah K pada vektor B sama dengan akar 3i tambah 2J tambah PK adalah 3/2. Maka nilai P-nya adalah, diketahui A sama dengan akar 3i tambah PJ tambah K. Itu berarti akar 3P1. Nah, untuk B berarti sama dengan akar 3i tambah 2J tambah PK. Itu berarti akar 3, 2, dan P. Nah, di sini misal panjang proyeksi vektor A pada B sama dengan panjang C sama dengan 3/2. Sehingga kita di sini menggunakan rumus. Kita gunakan rumus AB, kita gunakan rumus A kali B per panjang B. Cari terlebih dahulu AB-nya. Ini berarti A kali B sama dengan akar 3 P1 kali akar 3 2 P. Itu berarti 3
3, 2P, P. Berarti 3P sama dengan 3P dengan 3. Atau 3P tambah 3. Nah, terus kita cari panjang B-nya. Panjang B itu sama dengan akar 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah P kuadrat sama dengan 3 tambah 4 tambah P kuadrat sama dengan P kuadrat tambah 7. Nah, terus karena masih ada akar di sini, ini kita akarkan jadi P kuadrat tambah 7. Itu berapa? Nah, terus kita cari ini pakai ini. Saya hapus saja ini. Berarti 3/2 3P tambah 3 per kita masukkan saja berarti nilai-nilainya ke rumus panjang proyeksi. Akar P kuadrat tambah 7. Itu berarti 3/2 akar P kuadrat tambah 7 sama dengan 3P tambah 3. Semua dikuadratkan sehingga ini semuanya kita kuadratkan sehingga diperoleh. Ini saya hapus, saya foto dulu. Berarti ini itu yang tadi kita kuadratkan berarti 3/2 akar P 3/2 ya akar P tambah 7 kuadrat sama dengan habis lagi sama dengan 3P tambah 3 kuadrat. Berarti ini 9 per 4. Ini P kuadrat tambah 7 sama dengan 9P kuadrat tambah 18P tambah 9. Berarti ini 9P kuadrat tambah 7 sama dengan 4 kali 9P kuadrat tambah 18P tambah 9. Berarti 9P kuadrat tambah 63 sama dengan 36P. Ini dikalikan ya, berarti tambah 72P tambah 36. Nah, sudah seperti itu kita tambah semua, kita sorong ke kiri semua. Berarti 27P kuadrat tambah 72P kurang 27 itu sama dengan 0. Semuanya bagi 7. Nah, hasil ini semuanya kita bagi 27, berarti tintanya hilang. P kuadrat tambah 8/3P kurang 1 sama dengan 0. Berarti P kurang 1/3 kali P tambah 3 sama dengan 0. Jadi P sama dengan 1/3 dan P sama dengan -3. Nah, di PG-nya itu hanya -3, jadi jawaban hanya -3 yang kita. Oke, jadi dilihat dari soal ini diketahui vektor A sama dengan 3i min 4j min 4k dengan vektor B sama dengan 2i min j plus 3k dan vektor C 4i min 3j plus 5k. Panjang proyeksi vektor A tambah B pada C. Nah, pada soal ini kita kerjakan dulu ininya dulu, A tambah B-nya dulu. Nah, panjang proyeksi vektor A tambah B itu kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, A tambah B-nya itu kita tambahkan, berarti kan 3i tambah 2i, berarti kan 3i tambah 2i min 4j dikurangi j min 4k ditambah 3k. Nah, sama dengan 3 tambah 2, 5i min 4j kurang j min 5j min 4k tambah 3k tambah k. Nah, ini panjang proyeksi A tambah B ini kita misalkan menjadi P. Nah, rumus panjang proyeksi vektor itu kan kita misalkan panjang proyeksi vektor P pada C. Nah, panjang proyeksi vektor P pada C itu rumusnya itu begini. Panjang vektor sama dengan panjang proyeksi vektor sama dengan P vektor P dikali vektor C per panjang vektor C. Nah, kita kalikan ini terlebih dahulu. Nah, ini kan sudah didapat tadi. Jadi vektor P itu 5 min 5 1 dan dikali vektor C-nya itu nah ini 4 min 3 5 per panjang vektor C. Nah, kita tahu sendiri panjang vektor C itu adalah hasil akar vektor C. Nah, 4 kuadrat kita masukkan min 3 kuadrat ditambah plus 5 kuadrat. Nah, ini sama dengan 5 kali 4 20 ditambah min 5 kali min 3 15 ditambah 1 dikali min 5. Ini soalnya min 5 ya guys.
di min 5 per 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat 16 ditambah 9 tambah 5 kuadrat 25 sama dengan 20 tambah 15 kurang 5. Berarti kan ini 30 per akar 16 tambah 9 tambah 25 itu akar 50. Nah, ini itu kita sederhanakan terlebih dahulu. Kan akar dari 50 itu sama dengan 5 akar 2. Nah, kita per begini. 30 per 5 akar 2 itu kita coret kan bisa begini. 6 per akar 2. Nah, 6 per akar 2 itu kan akar 2 itu tidak boleh di bawah. Kita kalikan akar 2 agar akar 2-nya itu hilang. Nah, ini kan hasilnya sama dengan 6 per 2 akar 2. Nah, ini tuh kita coret 6 dibagi 2, 3. Sama dengan 3 akar 2. Selanjutnya, diketahui vektor U sama dengan 2I min 3J plus 5K dan vektor V sama dengan min 3I min 5J plus 2K mengapit sudut theta, maka nilai tan theta. Nah, kita ketahui sendiri kalau ini kita bisa vektor-vektor U dan V ini kita bisa definisikan sebagai cos theta sama dengan vektor U dikali V per panjang vektor U dikali V. Nah, kita kerjakan ini terlebih dahulu. Vektor U dengan V. U dikali V kan ini 2 dikali min 3. Min 3 dikali min 5. Nah, dengan 5 dikali 2. Ini kita tambah semua ya. Sama dengan min 6 ditambah 15 tambah 10. Nah, ini sama dengan 19 kan. Nah, setelah itu kita kerjakan juga ini. Panjang vektor U dan panjang vektor V. Kita kerjakan dulu panjang vektor U itu sama dengan akar kan. Akar dari vektor U. Vektor U ini 2I min 3J plus 5K. Nah, kita kerjakan 2 kuadrat min 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama dengan 4 ditambah 9 min 3 kuadrat dikali min 3 dikali min 3 itu sama dengan 9 kan. Nah, ditambah 25 sama dengan akar 38. Kita kerjakan juga vektor V-nya, panjang vektor V-nya. Sama dengan ini, min 3 akar min 3 kuadrat ditambah 5 dengan akar 9 ditambah 25 ditambah 4. Akar 38. Nah, setelah kita dapat ini semua, kita kerjakan ininya. Sudah. Berarti kan cos theta sama dengan hasil dari vektor U dan kali V sama dengan ini kan 19 per panjang vektor U dikali panjang vektor V akar 38 dikali akar 38. Nah, kan ini dihasilkan 19 per 38. Kenapa akarnya hilang? Karena akar dikali akar dia punya hasil akan hilang. Nah, kita sederhanakan 19 per 38 sama dengan 19 kita bagi 19 1, 38 dibagi 19 2, 1/2. Nah, kita ketahui sendiri cos theta itu sama dengan cos sami, sa per mi, samping per miring. Sedangkan tan theta itu D per sa, depan per samping. Nah, kalau begini kita gampang, kita tinggal bikin rumus atau kita bikin segitiga siku-siku. Nah, di sini tetanya cos theta sa per mi, samping per miring. Sa per mi itu 1/2. Samping, berarti kan ini tetanya samping 1 per miring 2. Sa per mi, samping per miring 1/2. Nah, kan di sini tidak kita ketahui, kita kerjakan terlebih dahulu. Ini kan sama dengan 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 3. Nah, berarti kan jadinya di depannya itu akar 3. Nah, sama saja tan theta itu sama dengan D per sa, depan per samping. Depan theta kan di sini, berarti depannya ini. Berarti kan akar 3 per samping 1. Akar 3 per 1. Jadi tan theta itu sama dengan akar 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan membahas soal nomor 20 dan 28 matematika peminatan. Berikut adalah video pembahasannya. Berikut ini adalah pembahasan nomor 20 matematika peminatan. Maaf, sebelumnya ditanyakan 2A kurang 3B kurang 5C
sama dengan, jadi kita jawab di sini sama dengan 2 kali 1 min 2 1. Di sini kurang 3, 2 min 2 min 3, 3B dengan ini 5C kurang 5C min 1 1 2. Kita jawab di sini 2 kali 1 2, 2 kali min 2 min 4, 2 kali 1 2, dikurang 3 kali 2 6, 3 kali min 2 min 6, 3 kali min 3 min 9, dikurang 5 kali min 1 min 5, 5 kali 1 5, 5 kali 2 10. Terus kita kurangkan semua. Ini 2 dikurang 6 dikurang min 5. Terus min 4 dikurang min 6 dikurang 5. 2 kurang min 9 dikurang 10. Salah, maaf. Terus di sini jadinya 2 kurang 6 ditambah 5 min 4 tambah 6 kurang 5, 2 tambah 9 kurang 10 sama dengan 2 kurang 6 min 4 tambah 1 sama dengan 1 min 4 tambah 6 sama dengan positif 2, 2 kurang 5 min 3, dan 2 tambah 9 11, 11 kurang 10 sama dengan 1. Hasilnya ini. Matematika peminatan nomor 17. Diketahui vektor U 2 min 4 min 6 dan vektor V 2 min 2 tambah 4. Proyeksi vektor ortogonal vektor U pada vektor V adalah, dimisalkan vektor W adalah proyeksi ortogonal vektor U pada vektor V. Jadi penyelesaiannya vektor W sama dengan vektor U dikali vektor V per panjang vektor V kuadrat dikali vektor V. Kita masukkan vektor U dikali vektor V. 2 dikali 2 ditambah min 4 dikali min 2 ditambah min 6 dikali 4 per panjang vektor V akar 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat pangkat 2 dikali vektor V 2 min 2 4. Dapatnya min 12 per 24 dikali vektor V 2 min 2 4 sama dengan habis jadi min 1 per 2 dikali 2 min 2 4. Hasilnya
min 1 per 2 dikali min 2 hasilnya positif 1. Min 1 per 2 dikali 4 hasilnya min 2. Atau min I ditambah J dikurang 2K. Jadi jawabannya adalah E. Diketahui titik A 3, 2, min 1, titik B 1, min 2, 1, dan C 7, P min 1, min 5. Segaris untuk nilai P sama dengan, untuk menentukan dia segaris atau tidak, kita bisa membuat dua vektor dari ketiganya. Sebutlah AB dan AC. Jika ketiganya segaris, maka AB sama dengan kelipatan AC. Vektor AB, titik B dikurang titik A. 1, min 2, 1 dikurang 3, 2, min 1. Sama dengan K, titik C dikurang titik A. 7, P min 1, min 5 dikurang 3, 2, min 1. Dapat min 2, min 4, 2. Sama dengan K 4, P min 3, dan min 4. Jadinya K kali 4, 4K. K kali P min 3, K kali min 4, min 4K. Artinya dia memiliki kesamaan di setiap komponennya. Untuk komponen pertama, min 2 sama dengan 4K, K-nya sama dengan min 2 per 4, min 1 per 2. Dimana K-nya harus konsisten. Untuk komponen ketiganya, 2 sama dengan min 4K, K-nya adalah 2 per min 4, min 1 per 2 yang serupa juga. Kita menggunakan K yang serupa untuk komponen kedua. Min 4 sama dengan K P min 3. Hanya min 1 per 2 P min 3. Semuanya dikali dengan min 2. 8 sama dengan P min 3, di mana P sama dengan 8 tambah 3, 11. Jawabannya B. Matematika Pemilatan nomor 14 dan 24. Nomor 14. Diketahui panjang A adalah akar 3, panjang B adalah 1, panjang A kurang B sama dengan 1. Panjang vektor A tambah B adalah, pertama kita harus ketahui dua persamaan berikut. A kurang B kuadrat, A kurang B dikuadratkan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB. Itu adalah persamaan 1. Lalu persamaan 2, A tambah B dikuadratkan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Nah, dua persamaan ini kita jumlahkan, menghasilkan A kurang B kuadrat ditambah A tambah B kuadrat sama dengan 2A kuadrat tambah 2B kuadrat. Min 2AB dan 2AB saling menghabiskan. Lalu kita masukkan nilai-nilai berikut. A kurang B kuadrat maka menjadi 1 kuadrat tambah A tambah B kuadrat sama dengan, karena kita akan mencari ini, 2A kuadrat. 2A kuadrat, A adalah akar 3. Akar 3 dikuadratkan sama dengan 3. Maka 2 kali 3 ditambah 2 kali B dikuadratkan. B adalah 1. Maka 1 dikuadratkan adalah 1. 1 kali 2 tetap 2. Maka kita lanjutkan. A tambah B dikuadratkan sama dengan 6 ditambah 2. Ini 1 dikuadratkan sama dengan 1. Maka dikurangi 1. Maka A tambah B dikuadratkan sama dengan 7. Nah, A tambah B
yaitu panjang A tambah B sama dengan akar 7. Maka jawabannya adalah C, akar 7. Nomor 24. Diketahui vektor A min 2,3, vektor B 4,1, dan vektor C min 10,1. Diketahui persamaan A tambah KB sama dengan C. Maka nilai K adalah, pertama, supaya kita gampang mencarinya, kita langsung dari sini saja. Jadi KB sama dengan C kurang A. K sama dengan C dikurangi A dibagi B. Maka dengan ini kita bisa mendapatkan C kurang A min 10 1 min 10 dan 1 dikurangi A min 2 dan 3 dibagi oleh B 4,1. Maka kita bisa mendapatkan hasilnya min 10 kurang min 2 menghasilkan min 8. 1 kurang 3 min 2. Ini dibagi 4 dan 1. Maka menghasilkan min 8 dibagi berapa yang menghasilkan 4, dan min 2 dibagi berapa menjadi 1. Jawabannya adalah negatif 2. Karena negatif 2 dibagi negatif 8 dibagi negatif 2 menghasilkan 4, dan negatif 2 dibagi 1 menghasilkan negatif 2. Maka K sama dengan negatif 2. Maka jawabannya adalah C, negatif 2.